La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, terima kasih sudah mengabulkan keinginan hamba, ya Allah. Assalamualaikum sahabat Rerintik. Selamat datang kembali di ruang inspirasi kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa membasahi hati kita dengan kesejukan hidayahnya. Khusus di bulan yang penuh kemuliaan ini, kami segenap tim Rerintik mengucapkan, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga setiap detik lapar dan dahaga kita menjadi penggugur dosa, dan setiap sujud kita membawa kita lebih dekat ke surganya. Sahabat, pernahkah kalian merasakan hari-hari di mana dompet benar-benar kosong dan perut terasa melilit lapar? Namun, yang lebih menyakitkan bukanlah rasa lapar itu sendiri, melainkan saat melihat buah hati kita tersenyum pura-pura kuat. Ia berkata, "Aku kenyang kok ibu," padahal perutnya belum terisi apapun sejak fajar menyingsing. Di saat semua pintu rezeki seolah tertutup rapat, ada satu doa, satu kalimat yang mampu menggetarkan arsy dan membalikkan nasib dari kehancuran menjadi kemuliaan. Tonton video ini sampai akhir, karena kami akan membagikan rahasia besar di baliknya. Namun sebelumnya, bagi sahabat yang beragama Islam, mari tinggalkan jejak di kolom komentar sebagai saksi ukhuwah kita di akhirat kelak. Semoga yang sudah tekan tombol like dan subscribe ke channel Rerintik ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan semua hutang-hutangnya. Amin ya Robbal Alamin. Siang itu, terik matahari di atas langit desa terasa membakar kulit. Dari balik jendela kayu yang catnya sudah mengelupas dimakan usia, Siti memandangi halaman rumahnya yang gersang. Tanah di sana retak-retak, rumput liar menunduk layu, dan suara ayam di kejauhan terdengar serak kehausan. Siti duduk di kursi kayu reot yang sudah berderit setiap kali ia bergerak. Matanya tertuju pada sebuah benda di atas meja kayu yang kusam. Sebuah dompet kulit coklat tua. Itulah satu-satunya peninggalan almarhum suaminya yang meninggal 5 tahun silam. Dompet itu sudah usang, sudut-sudutnya sobek, dan bagian dalamnya benar-benar kosong ngelompong. Tidak ada selembar uang pun di sana. Hanya sebuah foto kecil Fatih, anak semata wayangnya, yang terselip di kantong plastik bening bagian dalam. Siti menghela napas panjang. Sebuah napas yang terasa berat dan menyesakkan dada. Sudah 3 hari dompet itu kosong. 3 hari tanpa uang, tanpa makanan yang layak, dan tanpa kepastian. Di dapur, hanya tersisa sebotol minyak goreng yang isinya tinggal setetes, segenggam garam, dan air keran yang mulai keruh. Bahkan tabung gas di dapur sudah 2 hari tak berdenging karena isinya telah habis. Ia mengelus dadanya yang terasa sesak. Sekuat tenaga menahan air mata agar tidak tumpah di depan anaknya. Ya Allah, sampai kapan hamba-Mu ini harus kuat begini? Bisiknya lirih dengan bibir bergetar. Hamba tidak meminta kemewahan. Hamba hanya ingin bisa memberi makan anak hamba malam ini. Tiba-tiba, Fatih, putranya yang berumur 8 tahun, muncul dari balik tirai kamar. Tubuhnya nampak kurus. Bajunya pun sudah mulai sempit. Namun wajahnya tetap polos dengan senyum yang meneduhkan. "Ibu, Fatih lapar," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan karena malu. Siti tersenyum paksa, menyembunyikan luka hatinya. "Iya sayang, nanti ibu masak ya." "Masak apa hari ini, Bu?" tanya Fatih penuh harap. Siti terdiam sejenak. Otaknya berputar mencari jawaban. "Masak mie instan saja ya, mau?" Fatih mengangguk penuh semangat tanpa rasa curiga sedikit pun. Ia tidak tahu bahwa sebungkus mie instan terakhir sudah mereka bagi berdua kemarin sore. Siti kemudian berpura-pura menuju dapur, membuka lemari kayu yang kosong, lalu terduduk di lantai sambil menatap panci dingin. Ia menunduk cukup lama, lalu mengambil segelas air putih dan meneguknya perlahan, berharap air itu bisa menunda rasa lapar yang menghimpit lambungnya. Ia kembali ke ruang depan. Tepat saat itu, suara azan zuhur berkumandang dari musola di ujung gang. Biasanya, alunan azan itu membawa ketenangan. Namun kali ini justru membuat matanya memanas. Siti teringat masa-masa indah dulu, saat ia masih memiliki warung kelontong kecil di depan rumah. Setiap kali azan memanggil, ia selalu menutup warungnya sejenak untuk menunaikan ibadah sholat. Saat itu, rezekinya mengalir deras, pelanggan melimpah.
Namun sejak badai pandemi menghantam dan harga bahan pokok melambung tinggi, modalnya habis tergerus untuk bertahan hidup. Hutang ke pemasok menumpuk, dan akhirnya warung itu gulung tikar. Sejak saat itu, hidup Siti tak lagi sama. Sore harinya, dengan sisa keberanian yang ada, Siti melangkah keluar rumah menuju warung tetangganya, Bu Ratna. Ia berniat meminjam sebutir telur demi mengganjal perut Fatih. Bu Ratna, bolehkah saya ambil 1 butir telur dulu? Nanti sore jika ada rezeki, langsung saya bayar. Ucap Siti dengan nada memelas. Bu Ratna menatap Siti cukup lama, lalu menghela napas. Aduh, Bu Siti, saya juga sedang pas-pasan sekarang. Stok telur tinggal sedikit. Kalau saya beri hutang terus, modal saya tidak mutar. Saya juga susah jualnya. Siti hanya bisa mengangguk lemah. Iya Bu Ratna, saya paham. Maaf sudah merepotkan. Ia berjalan pulang dengan kepala menunduk dalam. Di belakangnya, sayup-sayup terdengar bisikan dari ibu-ibu yang sedang berbelanja. Kasian ya Bu Siti itu. Dulu waktu jaya suka bantu orang, sekarang malah susah sendiri. Katanya hutangnya di mana-mana. Rumahnya saja kabarnya mau dijual. Bisik salah seorang warga. Siti menelan ludah. Dadanya terasa sangat perih, seperti disayat sembilu. Ia berpura-pura tidak mendengar, meski setiap kata itu menusuk jantungnya. Langkahnya terasa sangat berat, seolah kakinya terikat batu besar. Sampai di depan rumah, ia mendapati Fatih sedang duduk di tangga kecil sambil memainkan batu-batu kerikil. Bocah itu menoleh dan langsung tersenyum lebar. Ibu, aku lapar sekali. Tadi teman Fatih makan roti coklat. Katanya rasanya enak banget, Bu. Cerita Fatih dengan mata berbinar. Siti hanya mampu mengelus lembut kepala anaknya. Sabar ya nak, nanti kalau ibu sudah ada rejeki, ibu belikan. Rejeki itu apa sih, Bu? Tanya Fatih polos. Siti terdiam sejenak, mencoba menyusun kalimat. Rejeki itu sesuatu yang Allah titipkan untuk kita, nak. Kadang datangnya dari arah yang tidak pernah kita duga. Fatih mengangguk paham. Kalau begitu, Fatih mau minta langsung ke Allah saja. Ia kemudian memejamkan mata, menengadahkan tangan kecilnya, dan berdoa dengan khusyuk dalam diam. Siti menatap pemandangan itu dengan air mata yang akhirnya jatuh juga. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Seorang anak kecil saja masih begitu yakin akan pertolongan Allah, sementara dirinya hampir saja menyerah kalah. Malam harinya, rumah kecil itu gelap gulita karena token listrik sudah habis sejak siang. Siti hanya menyalakan sebatang lilin kecil di ruang tengah. Fatih sudah terlelap sambil memeluk bantal lusuhnya. Di luar, hujan mulai turun membasahi bumi. Rintiknya menetes lewat celah atap yang bocor. Siti duduk bersimpu di lantai, memandangi kembali dompet coklat di atas meja. Ia membukanya perlahan. Dompet, kamu sudah kosong selama 3 hari ini. Bisiknya pada benda mati itu. Tapi aku yakin, suatu hari nanti Allah akan mengisimu kembali. Ia memandangi foto Fatih di dalamnya. Demi anaknya, Siti berjanji tidak akan menyerah. Ia bangkit, berjalan menuju sudut rumah yang ia jadikan tempat ibadah. Ia mengambil wudhu dari sisa air di ember, lalu menggelar sajadah tipisnya. Di atas sajadah itu, Siti mengadu. Saat sujud, air matanya tumpah membasahi kain sajadah. Ya Allah, hamba tahu ini adalah ujianmu, tapi hamba hanyalah makhluk yang lemah. Hamba sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hamba pasrahkan hidup dan mati hamba. Hamba serahkan segalanya hanya kepadamu. Usai melaksanakan sholat malam, kedamaian aneh merayap di hatinya. Ia kembali menatap dompet itu. Entah mengapa, malam itu dompet usang tersebut terasa memiliki makna yang dalam, seolah memberikan isyarat bahwa keajaiban sedang mendekat. Keesokan paginya, suara ayam jantan membangunkan Siti. Udara dingin merasuk lewat celah jendela. Ia segera bangkit dan membuka pintu rumah, berharap ada keajaiban yang menunggu di teras. Namun, halaman itu tetap kosong. Hanya ada dedaunan kering yang basah sisa hujan semalam. Fatih keluar dari kamar sambil menguap. Ibu,
Semalam Fatih mimpi warung kita ramai lagi. Siti tersenyum lembut. Amin sayang, semoga itu menjadi kenyataan. Terus di mimpi itu ada orang baik yang memberi ibu uang banyak sekali. Tambah Fatih dengan polosnya. Siti menatap anaknya lama. Mimpi kamu indah sekali, nak. Mungkin itu adalah pertanda baik dari Allah. Siangnya, Siti mencoba mencari pekerjaan serabutan. Ia mendatangi rumah Bu Rika yang mengelola warung nasi, berharap ada piring yang bisa ia cuci dengan upah seadanya. Maaf ya Siti, ucap Bu Rika. Sekarang semua pekerjaan sudah dibantu anak-anak saya. Warung juga sedang sepi. Nanti kalau butuh bantuan, saya kabari ya. Siti mengangguk sopan dan berpamitan. Ia melangkah melewati gang sempit. Beberapa orang menatapnya dengan tatapan iba, namun Siti tidak peduli. Ia sudah terbiasa dengan kata kasihan yang tidak mengenyangkan perut. Menjelang sore, hujan kembali turun. Siti duduk di dapur, menatap deretan panci kosong yang tertata rapi. Fatih mendekat dan bertanya pelan. Ibu, kalau nanti Allah kasih kita uang, apa yang mau ibu beli duluan? Siti tersenyum samar. Ibu mau beli beras, telur, dan minyak supaya Fatih bisa makan enak. Lalu kita akan membaca sholawat bersama sebagai rasa syukur. Beli es krim juga ya, Bu, pinta Fatih. Siti tertawa kecil. Tawa pertama yang tulus sejak beberapa hari terakhir. Iya nak, kita beli es krim juga. Hujan terus turun hingga larut malam. Suara rintiknya seolah menjadi melodi sedih yang menenangkan. Saat Fatih sudah tertidur, Siti duduk di tepi ranjang sambil memeluk dompet coklat itu erat-erat. 3 hari kamu kosong, tapi aku yakin kamu tidak akan selamanya begini. Di dalammu, aku tidak lagi menyimpan uang, tapi aku menyimpan harapan dan doa. Ia memejamkan mata dengan sisa air mata di pipi. Namun bibirnya tersenyum. Ia yakin, esok hari tidak akan sama dengan hari ini. Tiba-tiba Siti terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan rumah. Lewat celah dinding papan, ia mengintip dan melihat 2 orang tetangganya sedang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah rumahnya. Kasihan ya, hidupnya terlunta-lunta begitu. Katanya masih punya tunggakan di koperasi. Bisik salah satunya. Ya, begitulah. Dulu waktu punya warung kan gayanya sok dermawan, suka bantu orang. Sekarang kena batunya, susah sendiri. Timpal yang lain sambil tertawa kecil. Siti menarik napas panjang dan menjauh dari dinding. Hatinya perih. Luka lama seolah dibuka kembali. Namun ia memilih diam. Ia berjalan ke dapur, mengambil gayung kecil untuk mencuci muka agar tetap segar. Di atas meja, hanya ada nasi sisa semalam yang sudah mulai mengeras. Siti menyiramnya dengan sedikit air panas, berharap teksturnya melunak agar bisa dimakan oleh Fatih saat bangun nanti. Sambil menyiapkan nasi itu, ia melihat keluar jendela. Seorang ibu muda lewat membawa belanjaan yang sangat banyak. Sayur segar dan ayam potong nampak memenuhi kantong plastiknya. Ibu itu melirik ke arah rumah Siti sebentar, lalu mempercepat langkahnya, seolah takut tertular kemiskinan. Siti hanya terdiam membisu, mengingat dahulu ibu muda itulah yang paling sering berhutang di warungnya. Namun kini, menyapa pun ia enggan. Beberapa menit setelah fajar menyingsing, Fatih keluar dari kamar dengan wajah yang masih tampak mengantuk. Matanya yang bulat sesekali terpejam, dan ia menguap lebar sambil menghampiri ibunya di dapur. Ibu, Fatih mimpi lagi, ucapnya dengan suara serak khas bangun tidur. Siti yang sedang sibuk di depan tungku menoleh perlahan. Mimpi apa lagi kali ini sayang? Fatih mimpi warung kita ramai sekali, Bu. Banyak orang yang datang membeli. Ada yang pesan gorengan, ada yang beli kopi. Ibu tersenyum terus di dalam mimpi itu. Cantik sekali. Cerita Fatih dengan mata yang mulai berbinar. Siti tersenyum samar, mencoba menelan pahitnya kenyataan yang berbanding terbalik dengan mimpi itu. Amin, nak. Semoga suatu hari nanti mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan yang Allah jabah. Bu, Fatih lapar, bisik bocah itu kemudian. Siti mengangguk pelan, menyembunyikan getaran di tangannya. Iya, ini ibu sedang panaskan nasi ya. Fatih duduk di lantai semen yang dingin, menunggu dengan sabar. Saat melihat ibunya menuangkan air panas ke atas nasi sisa yang sudah mengering dan keras, Fatih terdiam.
Di usianya yang baru 8 tahun, ia sudah terlalu bijak untuk memahami keadaan. Ia tahu makan pagi ini tidak seperti biasanya, namun ia tak bertanya apa-apa. Ia hanya menatap ibunya dengan tatapan penuh kasih sayang dan empati yang mendalam. "Ibu, nanti kalau warung kita sudah buka lagi, Fatih bantu jualan ya," katanya sambil tersenyum lebar, berusaha menghibur hati ibunya. Siti menatap putranya lama, dadanya terasa sesak oleh rasa haru. "Iya nak, ibu janji, suatu saat warung kita akan buka lagi. Tapi sekarang kamu makan dulu ya, biar kuat sekolahnya." Mereka makan bersama dalam keheningan yang menyesakkan. Suara sendok yang bergesekan dengan piring plastik menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi ruangan itu. Setiap kali Siti melihat Fatih mengunyah nasi lembek itu perlahan, hatinya terasa seperti ditusuk-tusuk sembilu. Ingin sekali ia menyajikan telur mata sapi, atau setidaknya kecap manis untuk anaknya. Namun apa daya, saku bajunya benar-benar tak menyisakan sepeser pun logam. Setelah membereskan piring, Siti terduduk di kursi reotnya. Matanya kembali tertuju pada dompet coklat tua yang tergeletak di meja. Masih kosong, sama seperti kemarin. Ia membuka dompet itu perlahan, menatap foto almarhum suaminya yang warnanya mulai memudar dan menguning. "Bang, dulu abang bilang hidup itu tidak akan susah kalau kita rajin bekerja. Tapi Siti sudah rajin, Bang. Siti kerja dari subuh sampai malam. Tapi kenapa sekarang keadaannya malah begini?" Air matanya menetes pelan, jatuh tepat di atas permukaan foto itu. Dengan cepat, Siti menghapusnya dengan ujung hijabnya, takut jika Fatih melihat kerapuhannya. Siang harinya, Siti memutuskan untuk kembali berikhtiar. Ia mengajak Fatih berjalan menuju rumah Burika di ujung jalan, berharap ada pekerjaan cuci piring yang tersisa. Jalanan tanah yang mereka lalui tampak becek sisa hujan semalam. Di pinggir jalan, beberapa anak kecil yang sedang bermain berhenti sejenak saat melihat mereka lewat. Itu kan Bu Siti. Katanya rumahnya mau disita ya?" bisik salah satu anak dengan suara yang cukup keras. "Iya, kata bapakku dia sekarang sudah jatuh miskin," jawab temannya tanpa dosa. Siti hanya mampu menunduk, mempercepat langkahnya. Fatih yang mendengar itu seketika mengeratkan genggaman tangannya pada sang ibu. "Bu, kenapa mereka bicara begitu tentang kita?" tanya Fatih pelan. Siti berusaha tetap tegar. "Mereka tidak tahu apa-apa, Nak. Orang memang terkadang suka bicara sembarangan. Tidak usah didengarkan ya." Sesampainya di warung Burika, Siti menyapa dengan suara rendah. "Assalamualaikum, Burika." Burika yang sedang sibuk membungkus nasi menoleh sekilas. "Waalaikumsalam. Siti, ada apa?" "Saya mau tanya, Bu, apakah ada pekerjaan hari ini? Saya bisa bantu cuci piring, bersih-bersih warung, atau apa saja, Bu. Yang penting bisa untuk beli beras," ucap Siti penuh harap. Burika tampak ragu. "Aduh Siti, warung lagi sepi pembeli sejak kemarin. Anak saya saja sudah cukup membantu di dapur. Mungkin lain kali ya, kalau warung sudah ramai lagi saya kabari." Siti mengangguk lemah. "Iya Bu, terima kasih." Saat Siti berbalik untuk melangkah pergi, suara dua pelanggan yang sedang makan terdengar menyakitkan telinga. Kasihan ya. Padahal dulu waktu warungnya ramai, dia sombong sekali, tidak mau memberi hutang kalau ada yang minta. Sekarang kena karmanya sendiri. Siti terhenti sejenak. Matanya memanas, dadanya bergemuruh hebat. Namun ia memilih untuk tetap berjalan, membiarkan luka itu menganga tanpa balasan. Sepanjang jalan pulang, Fatih hanya diam membisu. Sampai akhirnya, sebelum masuk ke teras rumah, Fatih bertanya, "Bu, apa orang boleh bicara jahat kepada orang lain seperti itu?" Siti menjawab sambil menahan sesak di tenggorokan. "Tidak boleh, Nak. Tapi kita tidak bisa mengatur mulut orang lain. Yang paling penting, jangan sampai hati kita ikut-ikutan jahat karena ucapan mereka." "Berarti kita harus sabar ya, Bu?" Siti mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Iya sayang, sabar. Nanti Allah sendiri yang akan menjawab semua ucapan mereka dengan caranya." Di dalam rumah, Siti kembali menuju meja dan membuka dompet coklatnya. Entah kenapa, dompet itu kini menjadi tempatnya mencurahkan segala keluh kesah. "Kamu tahu tidak, semua orang membicarakan aku. Mereka pikir aku tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi aku masih punya iman. Aku masih punya anak yang menyayangiku. Dan aku percaya Allah tidak pernah tidur." Tiba-tiba, Fatih datang membawa segelas air putih.
Ibu, minum dulu. Siti tersenyum haru. Terima kasih, Nak. Kamu adalah kekuatan ibu. Sore pun menjelang, langit berubah warna menjadi jingga yang indah. Saat Siti duduk di teras memandangi jalan, seorang tetangga bernama Ibu Ati datang menghampiri. Bu Siti, panggilnya lembut. Iya, Bu Ati, ada apa? Ini, saya ada sedikit sayuran. Tadi saya kebanyakan masak, daripada mubazir, lebih baik saya antar ke sini. Ucap Bu Ati sambil menyerahkan bungkusan. Siti tertegun, matanya berkaca-kaca. Astagfirullah, terima kasih banyak Bu Ati, saya jadi tidak enak hati. Jangan begitu Bu Siti, saya tahu Ibu sedang dalam masa sulit. Saya juga pernah berada di posisi Ibu. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan bilang ya. Air mata Siti akhirnya tumpah. Terima kasih Bu Ati, semoga Allah membalas semua kebaikan Ibu. Malam itu, Siti memasak sayur tersebut dengan penuh rasa syukur. Cahaya lilin yang kecil di dapur seolah memberi harapan baru. Setelah makan dan melihat Fatih tertidur lelap, Siti membuka mushaf tua peninggalan suaminya. Ia teringat suara ceramah dari radio musola tadi siang tentang doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Siti membacanya berulang-ulang dengan air mata mengalir. Ia merasa ayat itulah jawabannya. Ia mengambil selembar kertas dari buku bekas Fatih, menuliskan doa itu dengan tangan gemetar, lalu melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam dompet coklat tuanya. Mulai hari ini, kamu tidak kosong lagi, bisiknya pada dompet itu. Di dalammu, kini ada doa yang paling agung. Keesokan harinya, seolah-olah pintu rezeki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Fatih pulang membawa beberapa pisang goreng pemberian tetangga. Siti tertegun, mungkinkah ini awal dari jawaban Allah atas doa-doanya di dalam dompet itu? Namun, ujian belum berakhir. Sore itu langit kembali menggelap dengan awan hitam yang pekat. Seolah-olah ada badai besar yang akan datang menguji kembali kesabaran Siti. Sore itu Siti duduk di ruang depan sambil menatap langit yang nampak mendung. Di tangannya dompet coklat tua itu ia genggam erat. Di dalamnya kini terselip selembar kertas kecil berisi ayat yang baru saja ia tulis pagi tadi. Ia membuka dompet itu, menatap kertas tersebut dengan saksama, lalu mulai melisankan ayatnya dengan penuh penghayatan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu dengan perlahan ia meniup dompet itu, seolah-olah ia sedang meniupkan ruh doa ke dalamnya. Fatih yang sedang asik bermain di sudut ruangan, menatap ibunya dengan dahi berkerut heran. Ibu sedang apa? Kenapa dompetnya ditiup-tiup begitu? Tanya Fatih penasaran. Siti menoleh dan tersenyum lembut. Biar dompetnya tidak sedih lagi, Nak. Siapa tahu nanti ada angin rezeki yang singgah dan masuk ke dalamnya. Fatih tertawa kecil mendengar jawaban ibunya. Memangnya dompet bisa sedih, Bu? Tentu bisa, kalau isinya kosong terus. Jawab Siti sambil ikut tertawa pelan. Tawa kecil mereka sore itu seolah menjadi api unggun yang menghangatkan rumah sederhana tersebut. Meski kenyataannya, mereka masih belum tahu akan makan apa untuk malam nanti. Malamnya setelah memastikan Fatih terlelap, Siti kembali bersimpuh di atas sajadah. Ia melanjutkan amalan yang ia dengar dari radio musola. Suara hujan mulai turun membasahi bumi. Tetesannya jatuh ke dalam ember-ember yang ia letakkan di bawah atap yang bocor. Suara air yang menetes itu berpadu harmonis dengan bisikan doa Siti. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ia mengulanginya berkali-kali dengan hati yang benar-benar pasrah. Air matanya terus mengalir, membasahi kain mukena yang ia kenakan. Di dalam sujudnya kali ini, ia tidak lagi merenyek meminta harta duniawi yang melimpah. Ia hanya memohon agar Allah memberinya pundak yang kuat untuk bertahan dan hati yang luas untuk tidak berputus asa. Siti tidak sadar malam sudah semakin larut. Lampu minyak di sudut ruangan mulai meredup, menyisakan keremangan. Angin malam menyelinap lewat celah jendela, membuat api lilin di atas meja bergoyang hebat. Ia menatap dompet coklatnya lagi. Ya Allah, hamba tahu Engkau Maha mendengar. Hamba hanya memohon sedikit bukti bahwa Engkau masih menyayangi hamba.
bisiknya lirih. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan meniup dompet itu sekali lagi. Keesokan paginya, Siti terbangun dengan perasaan yang aneh. Perasaan ringan, seolah beban berat di pundaknya baru saja diangkat. Namun saat ia membuka mata, kenyataan masih nampak sama. Atap masih bocor, dapur masih kosong, dan dompet itu masih tergeletak bisu di atas meja. Mungkin memang belum saatnya, gumamnya pelan sambil tersenyum tipis. Ia berjalan ke pintu depan, melihat jalanan kampung yang masih basah. Dari kejauhan, radio musola kembali mengudara. Suara ustadz yang sama terdengar berkata, "Ketahuilah saudara-saudaraku, Allah tidak pernah menunda rezeki hambanya tanpa alasan. Kadang Allah hanya ingin melihat seberapa kuat kita bertahan dalam sabar dan yakin. Teruslah berdoa, karena doa yang tak terputus akan mampu membuka pintu langit." Kata-kata itu membuat Siti merinding. Ia merasa seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepadanya. Sejak hari itu, Siti bertekad untuk terus membaca ayat tersebut setiap malam. Kadang ia membacanya sambil menangis sesenggukan, kadang sambil tersenyum penuh harap. Hingga pada suatu malam, ketika hujan turun dengan sangat deras, disertai angin kencang yang membuat pintu rumah berderit, Siti kembali melakukan ritualnya. Namun kali ini, sesaat setelah ia meniup dompet itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada hawa hangat yang menyentuh jemarinya. "Kenapa terasa hangat ya?" bisiknya heran. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah titik balik dari segalanya. Malam itu, Siti bersujud sebanyak 33 kali dalam zikirnya. Ia meniupkan napasnya ke dalam dompet dengan seluruh keyakinan yang ia miliki. "Ya Allah, jika memang ayat ini membawa berkah, tiupan ini hamba kirim dengan segenap iman hamba." Keesokan harinya, matahari bersinar lembut. Siti merasa semangatnya pulih kembali. Meski perutnya kosong, ia mulai membersihkan warung kecilnya yang sudah lama mati suri. Ia mengelap etalase kaca, mencuci toples-toples kosong, dan menata ulang semuanya. Siapa tahu nanti ada rezeki, warung ini sudah siap menyambutnya, batin Siti. Malam kedua dan ketiga, ia terus mengamalkan doa tersebut. Bahkan Fatih ikut menirukan doa ibunya dengan suara terbata namun tulus. "La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin." Tiupan kecil dari bibir mungil anak itu membuat suasana malam terasa begitu hangat dan sakral. Tepat di pagi hari setelah malam ketiga, saat Siti sedang duduk di tepi ranjang, sebuah keajaiban datang mengetuk pintu. Di jalan depan rumah, seorang pria muda berseragam kurir kantor pos turun dari motornya. "Bu Siti?" tanya kurir itu. "Iya, saya sendiri. Ada apa, Mas?" jawab Siti bingung. "Ada kiriman surat untuk ibu. Katanya ini surat penting. Tolong ditandatangani di sini ya." Dengan tangan gemetar, Siti menandatangani resi tersebut. Setelah kurir pergi, ia menatap amplop coklat besar itu. Di sudutnya tertera nama bank tempat dulu ia menabung sebelum usahanya bangkrut. Dengan jantung berdebar kencang, ia membuka amplop itu. Isinya adalah surat resmi pemberitahuan penyaluran dana bantuan UMKM tahap ketiga. Di baris tengah, tercetak kalimat yang membuat dunianya seolah berhenti berputar. "Rekening Anda telah dikreditkan dana sebesar Rp7.500.000. Siti terpaku. Matanya membesar, tangannya menutup mulut yang bergetar hebat. Ia membaca angka itu berulang kali, memastikan bahwa matanya tidak salah lihat. "Ya Allah, ini benar, ini nyata." Siti langsung tersungkur dalam sujud syukur di lantai papan rumahnya. "Terima kasih ya Allah, Engkau dengar setiap rintihan hamba. Engkau jawab setiap tiupan doa hamba." Ia bangkit dan memeluk dompet coklat tuanya sambil menangis haru. "Kamu saksi, Nak," katanya sambil menatap dompet itu. Tiupan yang ibu berikan ternyata tidak sia-sia di hadapan Allah. Pagi itu, cahaya matahari yang masuk lewat jendela kecil nampak lebih indah dari biasanya. Namun, Siti belum tahu bahwa uang bantuan itu hanyalah permulaan. Masih ada rencana Allah yang jauh lebih besar yang sedang menantinya di luar sana. Setelah menyiapkan diri dan mengenakan kebaya hijau muda terbaiknya, kebaya yang biasanya hanya ia gunakan untuk pergi ke pengajian, Siti melangkah mantap menuju bank.
Ia berjalan sejauh 3 kilometer, dengan hati yang meluap-luap oleh rasa syukur, menyapa setiap tetangga yang ia temui dengan senyuman yang sudah lama hilang dari wajahnya. Beberapa tetangga menatap Siti dengan heran. Sudah sangat lama mereka tidak melihat wanita itu keluar rumah dengan wajah secerah itu. Langkahnya ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpit pundaknya telah menguap begitu saja. Bu Siti, mau kemana? Tanya Ibu Ati dari teras rumahnya. Siti menoleh dan melempar senyum tulus. Mau ke bank sebentar, Bu Ati. Ada urusan sedikit. Wah, alhamdulillah. Semoga urusannya lancar dan rezekinya barokah ya, Bu. Amin. Sahut Ibu Ati tulus. Sesampainya di bank, antrean sudah cukup panjang. Siti menunggu dengan sabar sambil menggenggam dompet coklat tuanya erat-erat. Setelah menunggu hampir 1 jam, nomor antreannya dipanggil. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Tanya petugas bank dengan ramah. Siti menyerahkan surat yang ia bawa dengan tangan sedikit gemetar. Saya mau memastikan, Mbak, benarkah ada dana yang masuk ke rekening saya? Petugas itu mengetik cepat di layar komputer. Baik, atas nama Siti binti Harun ya, Bu? Benar sekali, ada saldo masuk dari program bantuan usaha mikro sebesar Rp7.500.000. Siti seketika menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa sanggup ia tahan lagi. Petugas bank yang melihat itu sempat bingung. Namun, Siti segera menyeka air matanya. Tidak apa-apa, Mbak. Saya sangat bersyukur. Saya pikir Allah sudah lupa pada saya. Petugas itu tersenyum lembut. Allah tidak pernah lupa, Bu. Beliau hanya menunggu waktu yang paling tepat. Siti keluar dari bank dengan perasaan yang meluap-luap. Di tangannya kini ada uang tunai yang jauh lebih banyak dari penghasilannya selama 3 bulan terakhir. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti di sebuah warung. Ia membeli beras, telur, minyak goreng, dan seikat sayur segar. Pemilik warung yang dulu pernah menolak memberinya hutang menatapnya heran. Loh, Bu Siti belanja banyak sekali. Mau buka warung lagi ya? Tanya pemilik warung itu basa-basi. Insya Allah sebentar lagi, Bu. Jawab Siti tanpa dendam sedikit pun. Hatinya sudah terlalu penuh dengan rasa syukur, sehingga tidak ada lagi ruang untuk menyimpan kebencian pada siapapun. Siang itu, rumah Siti kembali hidup. Aroma masakan telur dadar dan sayur bening memenuhi ruangan. Fatih bersorak gembira. Bu, kita makan enak hari ini. Iya, Nak, tapi jangan lupa, semua ini datangnya dari Allah, pesan Siti lembut. Malam harinya, Siti kembali duduk di atas sajadah. Ia membuka dompetnya, menatap kertas kecil bertuliskan doa Nabi Yunus dan membacanya dengan penuh keyakinan. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ia meniup dompet itu lagi. Kali ini, ia merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah hatinya bergetar karena sentuhan rahmat. Namun, kejutan dari Allah belum berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara motor berhenti di depan rumahnya. Seorang pria bernama Rudi, teman lama almarhum suaminya, datang berkunjung. Bu Siti, saya Rudi. Dulu saya pernah dibantu almarhum suami ibu saat saya susah. Sekarang saya bekerja di bidang catering besar. Saya sedang mencari orang yang jujur untuk mengelola cabang di daerah ini, dan saya langsung teringat pada ibu. Ini uang modal awalnya, sebesar 15 juta rupiah. Ucap Rudi sambil menyerahkan amplop tebal. Siti terpaku. Air matanya kembali tumpah. Ya Allah, aku meniup doa ini selama 3 malam, dan di malam keempat, Engkau kirimkan bantuan yang bahkan tidak pernah terlintas di pikiranku. Hari demi hari berlalu. Warung kecil Siti kini telah bersalin rupa menjadi warung yang ramai dikunjungi pelanggan. Piagam penghargaan sebagai usaha inspiratif kini tergantung cantik di dinding warungnya. Tim media lokal bahkan datang meliput kisahnya. Bu Siti, apa rahasia di balik kebangkitan ini? Tanya seorang wartawan. Siti menatap kamera dengan tulus. Bukan saya yang hebat. Saya hanya seorang ibu yang hampir menyerah. Namun, saya menemukan kekuatan dalam doa Nabi Yunus. Saya tulis, saya simpan di dompet, dan saya tiup setiap malam dengan penuh kepasrahan. Ternyata, saat kita benar-benar tawakal, Allah akan membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh logika manusia. Sore itu, Siti duduk di depan warungnya bersama Fatih sambil menatap langit jingga. Ibu, rezeki itu ternyata bukan cuma uang ya.
Tanya Fatih polos. Benar nak, rezeki itu adalah ketenangan hati, bisa makan bersama, dan bisa menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Itu doa ibu yang paling besar untukmu nanti. Malam pun datang. Siti kembali duduk di atas sajadah, menutup harinya dengan sholat Isya. Ia memeluk dompet coklat tuanya yang kini mulai mengelupas. Namun bagi Siti, itu adalah dompet keajaiban. Dulu kamu kosong, tapi kamu mengisi hatiku dengan doa. Bisiknya lirih, sebelum menutup mata dengan senyum syukur yang paling tulus. Sahabat Rerintik, kisah Siti mengajarkan kita bahwa mukjizat itu nyata bagi mereka yang tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Rezeki bisa datang dari arah mana saja, tapi hanya bagi mereka yang tidak menyerah dan tetap percaya bahwa Allah Maha mendengar setiap bisikan doa hambanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena di balik kalimat itu, ada kunci yang bisa membuka pintu-pintu langit. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, mari tinggalkan jejak kebaikan di kolom komentar dengan menuliskan, "Aku percaya keajaiban Allah itu nyata." Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya di channel Rerintik. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, dan dipertemukan dengan keajaiban-keajaiban tak terduga dalam hidup kita. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.